Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia dan tetap semangat ya. Gimana nih puasanya teman-teman? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Oke, di video kali ini seperti biasa, kali ini saya mau sharing kegiatan saya di dapur. Dan ini saya lagi bikin es semangka India, tapi saya tambahin pakai nata de coco ya teman-teman. Dan ini tuh katanya lagi viral banget es semangka India. Saya pernah beli di Rita Mall dan ternyata bikinnya gampang banget. Cuman semangka dipotong-potong, ditambahin susu, ditambahin Yakult. Terus kalau mau tinggal ditambahin pakai sirup aja, sirup yang merah ya. Tapi biar lebih enak, saya tambahin pakai nata de coco ya teman-teman, karena saya seneng banget nata de coco gitu ya. Karena kenyil-kenyil rasanya ya. Kalau cuman semangka aja saya kurang seneng teman-teman. Nah ini saya tambahin lagi susunya karena tadi kemungkinan kayak kurang buket. Apa tuh kurang buket? Kayaknya kurang mantep gitu ya. Nah ini saya masukkan dulu ke kulkas supaya nanti ketika pas buka puasa itu masih dalam kondisi dingin. Nah ini saya lagi rebus tomat dan cabai hijau. Kali ini saya mau bikin sambal hijau ya teman-teman. Tapi sebelumnya saya juga mau nyeduh teh dulu. Seperti biasa saya campur tehnya ya. Saya menggunakan teh tongci, tapi karena teh tongci tubruknya itu sudah habis dan saya belum beli, jadi saya gunakan teh tongci yang celup dan teh 2 tang yang keroncong. Nah ini saya seduh menggunakan air mendidih biar rasanya tuh nikmat banget teman-teman. Untuk bikin sambalnya tidak saya ulek, saya chopper aja ya teman-teman. Jadi setelah direbus langsung aja dihaluskan, tapi jangan terlalu halus ya. Seharusnya menggunakan tomat yang hijau, tapi karena nggak ada, jadi saya menggunakan tomat yang seadanya aja. Ini warna orange. Jadi nanti kemungkinan sambalnya itu tidak sambal hijau lagi, tapi hijau agak oranye. Nggak apa-apa, yang penting niatnya bikin sambal hijau ya. Oke, setelah dihaluskan cabenya kemudian ditumis menggunakan minyak ya teman-teman. Semuanya dimasukkan aja ke wok pan. Nah seperti ini ya teman-teman, ini saya kebanyakan airnya. Harusnya airnya sedikit aja ya. Nah saya tambahkan pakai daun jeruk, tapi tulangnya dibuang ya. Kemudian tambahkan kaldu jamur, garam, dan gula pasir sedikit, karena ini sambal hijau Padang Jawa. Jadi kalau orang Jawa itu masak pasti pakai gula ya, walaupun gulanya sedikit. Oke, sekarang saya mau potong-potong dulu bawang merah, bawang putih. Kali ini saya mau bikin tumis kangkung teman-teman. Jadi menu kali ini sambal hijau, tumis kangkung. Lalu saya goreng ayam yang kemarin diungkep itu ya. Dan saya mau bikin tempe tepung juga. Untuk bumbu tumisnya seperti biasa, pasti teman-teman udah pada pinter semua ya. Bawang merah, bawang putih, cabai diiris-iris, tambahkan lengkuas dan daun salam. Kalau bikin tumis kangkung saya tambahkan pakai terasi sedikit ya. Setelah bawang merah bawang putihnya ditumis sampai wangi dan hampir matang, kemudian masukkan lengkuas dan daun salamnya. Dan sesekali saya cek sambal hijaunya ya, takutnya terlalu menyusut dan gosong. Nah ini untuk bumbu tumisan kangkungnya ya, pokoknya sampai wangi matang. Kemudian masukkan cabenya dan masukkan terasinya.
Oke, setelah bumbunya matang semua, kemudian masukkan kangkungnya ya teman-teman, ditumis-tumis terus sampai layu. Ini saya menggunakan penjepit gorengan aja ya, karena biar ringkes cucian piringnya. Jadi seadanya aja, pokoknya apa aja pasti bisa dilakukan oleh ibu rumah tangga, ya kan? Alhamdulillah sambalnya sudah matang teman-teman. Ini tinggal matangkan tumis kangkungnya. Saya tambahkan air sedikit ya, supaya ada kuahnya dikit-dikit gitu. Kemudian tambahkan gula, garam, penyedap kaldu jamur. Kemudian ditumis-tumis lagi sampai agak layu ya, tapi jangan terlalu matang. Tergantung selera aja ya. Kalau saya tidak suka matang banget ya teman-teman, jadi masih bunyi kres-kres gitu sayurnya. Nah, yang terakhir masukkan tomat supaya lebih ceria aja sayurnya ya. Ada hijaunya, ada orange, ada merah gitu ya. Dan ini enak banget kalau ditambahin tomat, tapi tomatnya jangan matang-matang ya teman-teman, masukkan terakhir aja. Oke, alhamdulillah kangkungnya juga sudah mateng. Ini nikmat banget teman-teman. Menunya tuh menu sederhana, jadi makan enak, nggak harus mewah ya. Dan ini sambal hijaunya agak orange karena tomatnya itu tomat oranye ya, bukan tomat hijau. Oke, sekarang saya goreng ayam yang waktu itu saya ungkep ya. Jadi ini sebenarnya ayam kremes telur, cuman karena sudah beku nggak kelihatan ya telurnya. Nanti paling ada sedikit kremesan telurnya. Itu saya suka yang agak-agak gosong gitu. Kalau makannya di awur-awur itu tambah enak banget teman-teman. Alhamdulillah masakannya seperti ini, tapi nikmat banget. Dan selanjutnya saya mau bikin tempe tepung. Nah, untuk bumbunya itu yang kemarin saya bikin banyak ya di video sebelum ini ya. Untuk bumbu tempe tepungnya itu bawang putih, kemiri, ketumbar, kunyit, kencur, garam, dan penyedap kaldu jamur ya. Dihaluskan. Waktu itu saya bikin bumbunya itu banyak, jadi bisa untuk beberapa kali pakai ya teman-teman. Dan ini seperti ini aja tempe tepungnya, tidak terlalu kering dan tidak basah banget ya, sedang-sedang aja. Ini tuh enak banget ya kalau bulan puasa, nggak tahu kenapa bawaannya tuh kepengen makan gorengan. Alhamdulillah ini anak saya bantuin saya cuci piring ya teman-teman, supaya pekerjaan dapurnya itu cepat selesai dan kita bisa santai sejenak sebelum berbuka puasa. Nah, karena sebentar lagi buka puasa, jadi es semangkanya saya tambahkan pakai es batu ya. Jadi es batunya saya tidak bikin, saya beli di tetangga, ada warung yang praktis aja. Karena freezer saya itu nggak muat teman-teman kalau saya harus bikin es batu ya. Saya harus minum teh dulu ya. Jadi kalau misalkan buka puasa itu saya minum air putih hangat, kemudian minum teh hangat. Kalau yang suka es itu anak saya ya, anak saya yang cewek. Kalau saya tuh kurang seneng sebenarnya, paling icip-icip sedikit aja. Nah, ini tehnya untuk saya dan anak saya yang cowok ya teman-teman. Oh ya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video saya ya. Videonya tuh seperti ini aja. Apalagi di bulan Ramadan kayaknya saya lebih sering bikin video masak-masak ya teman-teman. Karena kalau misalkan video beberes takutnya teman-teman bosen. Kalau masak-masak barangkali bisa untuk ide menu buka puasa kayak gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosen ya. Alhamdulillah waktunya buka puasa, tapi mohon maaf tidak saya videoin pada saat makan ya teman-teman, karena nggak enak. Takutnya pas saya makan, saya upload, nah kita tuh lagi dalam keadaan puasa. Oke, setelah buka puasa, sholat maghrib, terus ngaji sebentar, kemudian ini siap-siap untuk sholat tarawih di masjid bareng anak-anak ya.
Ini saya bawa tas karena saya bawa sajadah, bawa mukena, terus bawa dompet karena biasanya kan ada kotak amal gitu ya teman-teman. Dan itu saya bawa inhaler karena saya itu masih batuk-batuk aja ya, nggak tahu kenapa nggak sembuh-sembuh ya. Terus kadang-kadang tuh suka pilek. Jadi kalau misalkan pakai inhaler tuh rasanya tuh lega dan enak banget. Nah ini saya siap-siap berangkat sama anak-anak ya, anak saya yang cowok juga ikut berangkat ya. Jadi kami sholat tarawih di masjid perumahan nih teman-teman. Nah di masjidnya itu belum ada karpet, jadi kita memang harus bawa sajadah sendiri. Jadi seperti ini suasana malam di rumah saya dan di perumahan saya teman-teman, sepi ya. Ini saya lagi nungguin tetangga untuk berangkat sholat tarawih bareng. Karena kalau misalkan saya berangkat sendiri ke musola atau ke masjid itu saya tuh takut ya, karena masih gelap, suka ngelewatin sawah juga, dan perumahannya tuh banyak banget rumah-rumah yang kosong teman-teman. Biasanya tuh kalau misalkan mulai aktif anak-anak kuliah itu rumah-rumahnya tuh disewain sama anak-anak kuliah gitu ya, karena di depan perumahan saya itu kampus UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman teman-teman. Jadi di sini banyak banget pendatang ya, terutama anak-anak yang ngekos. Jadi ngekosnya itu nyewa satu rumah kayak gitu. Nah ini saya menuju ke masjid ya, jadi tidak terlalu jauh dari rumah saya. Ini tuh yang menghuni di perumahan saya tuh kebanyakan ibu-ibu muda. Saya tergolongnya tuh sudah angkatan usia lanjut. Karena usia saya itu berkepala 4 teman-teman. Nah tetangga saya itu muda-muda ya, anak-anaknya masih pada kecil-kecil gitu. Jadi kalau misalkan anak-anaknya tetangga tuh manggil saya tuh bude. Oke, ini saya sudah sampai masjid di perumahan dan sudah banyak yang datang untuk sholat tarawih. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Selamat berpuasa, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.